Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nani Sugiyarti dalam mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Untuk tugas ketiga kali ini membahas mengenai artikel yang berjudul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries oleh Karibit Ramen and Elizabeth Iverson tahun 2023. Ada hal-hal penting dari artikel itu mencakup tentang tujuan dan ruang lingkup. Artikel ini adalah scoping review terhadap 52 studi empiris tentang pendidikan luar ruang berbasis sekolah atau school-based outdoor education di negara-negara Nordik seperti Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Islandia. Negara Nordik adalah sekelompok negara yang terletak di wilayah Eropa Utara dan dikenal memiliki kesamaan dan hal budaya, sistem kesejahteraan sosial, dan pendekatan pendidikan. Kemudian ruang lingkup terhadap fokus pada pendidikan dari kelas 1 sampai 13 yaitu setara dengan SD sampai SMA. Artikel tersebut mempunyai tujuan untuk memetakan cakupan karakteristik dan celah penelitian dalam pendidikan luar ruang di kawasan tersebut. Salah satu pendekatan dan prinsip kurikulum pendidikan menurut Hermante dan kawan-kawan tahun 2023 bahwa prinsip kurikulum di Finlandia menekankan pada non-discrimination and equal treatment, berarti bahwa setiap siswa tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, ekonomi, gender, atau kemampuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dalam lingkungan yang inklusif dan mendukung. Kurikulum nasional Finlandia dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada siswa yang tertinggal dengan memberikan dukungan individual sesuai kebutuhan masing-masing, serta menciptakan suasana belajar yang aman, adil, dan menghargai keragaman. Prinsip ini tercermin dalam kebijakan pendidikan yang menolak sistem seleksi dini, tidak menerapkan ujian nasional yang menekan, dan memberikan otonomi besar kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks dan kebutuhan siswa. Konsep Outdoor Education atau OI mencakup berbagai pendekatan seperti Udiskole atau UT-skole, kelas luar ruang reguler, friluftsliv, gaya hidup luar ruang, field trip, dan excursions. Lokasi belajar bisa berada di taman sekolah, hutan kota, kebun, museum, taman nasional, dan landscape alam lainnya. OI dipimpin oleh guru sekolah bukan oleh pemandu luar atau ahli eksternal. Teman utama adalah mayoritas studi bersifat kualitatif, berfokus pada siswa SD dan guru. Topik yang paling banyak diteliti adalah perspektif guru, ada 13 studi, karakteristik OI 12 studi, kesejahteraan siswa 11 studi, pembelajaran kognitif 9 studi, proses belajar mengajar lintas ruang 3 studi, sumber daya digital 2 studi, dan pendidikan untuk keberlanjutan 2 studi. Adapun manfaat OI adalah meningkatkan motivasi belajar, kesejahteraan fisik dan sosial, serta keterlibatan siswa, memberikan pengalaman belajar kontekstual dan interdisipliner. Friluftsliv memperkaya pendidikan jasmani dan mendukung pendidikan keberlanjutan. Tantangan dalam implementasi yaitu kurangnya waktu, pelatihan guru, dan dukungan manajemen sekolah, risiko keselamatan dalam kegiatan friluftsliv, dan keterbatasan integrasi antara kegiatan luar ruang dan pembelajaran di kelas. Apakah outdoor education seperti ini sudah terimplementasi di Indonesia? Khususnya di SDT tempat saya mengajar yaitu SDT Aliman, Bojongsari, Depok. Tentunya di Indonesia umumnya belum struktur seperti di negara Nordik. Namun unsur-unsur OI ini sudah ada seperti field trip ke museum, kebun binatang atau tempat bersejarah, program adiwiyata untuk pendidikan lingkungan, dan pramuka serta kegiatan alam terbuka lainnya. OI belum menjadi bagian resmi kurikulum nasional dan pelaksanaannya sangat bergantung pada inisiatif sekolah dan guru. Di sekolah tempat saya mengajar yaitu SDT Aliman sudah menerapkan pendekatan holistik dan kontekstual sejalan dengan prinsip OI. Contoh implementasinya adalah outing kelas belajar matematika di minimarket atau toko terdekat
sains atau bahasa di lingkungan sekitar kebetulan dekat dengan taman bermain. Tadabur alam seperti refleksi spiritual di alam terbuka dan kegiatan tematik seperti belajar dari alam atau kisah nabi di alam terbuka. Kegiatan ini mendukung keseimbangan antara kognitif, afektif, dan spiritual, pembelajaran berbasis pengalaman langsung, serta penguatan karakter dan nilai-nilai Islam melalui interaksi dengan alam. Adapun kesimpulan yang bisa didapat adalah outdoor education di negara Nordik sangat terstruktur, didukung oleh budaya friluftsliv dan kebijakan pendidikan. Di Indonesia, pendekatan serupa sudah mulai diterapkan terutama di sekolah-sekolah inovatif seperti SDT atau sekolah yang mempunyai inovasi, namun belum terlembagakan secara nasional. Potensi pengembangan OI di Indonesia sangat besar, terutama dengan kekayaan alam dan budaya lokal yang mendukung pembelajaran tersebut. Cukup sekian diskusi kita kali ini. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.